Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang studi kasus menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan di video kali ini, kita akan memanfaatkan array satu dimensi dalam membuat program CRUD, teman-teman. Nah, gimana nih cara kita memanfaatkan array satu dimensi dalam pembuatan program CRUD? So, simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, untuk video kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah program yang konsepnya itu sama seperti penyimpanan pada memori teman-teman. Kalau kalian punya memori yang ada di HP-nya kalian, pasti kan ada kapasitasnya nih teman-teman. Nah, dari kapasitas itulah kita tahu berapa banyak data yang bisa kita simpan di dalam memori yang kita punya. Konsep itulah yang nanti akan kita gunakan untuk membangun sebuah program CRUD menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan kerennya ini nanti kita cukup memanfaatkan array satu dimensi teman-teman. Nah, gimana konsepnya? Mari kita simak. Untuk konsep dasarnya, di sini kan kita akan memanfaatkan konsep dari memori penyimpanan nih teman-teman. Jadi kayak gini, semisal nih kalian punya sebuah memori atau penyimpanan internal di HP-nya kalian, dan kapasitasnya itu misalnya 512 MB, meskipun ini nggak mungkin ya teman-teman, kapasitasnya sangat kecil. Tapi sementara ini kita jadikan sebagai studi kasus kita untuk memahami konsep dari CRUD yang akan kita buat. Nah, ternyata nih dari memori yang kita punya yaitu 512 MB, kita akan menyimpan data sebesar 100 MB. Nah, di sini ada yang warnanya merah. Untuk yang biru ini adalah kapasitas yang ada atau yang tersedia di memori kita. Terus untuk yang merah ini, kita anggap sebagai data yang sudah disimpan di memori kita, teman-teman. Kalau sekarang kita punya data 100 MB yang kita simpan di memori penyimpanan kita, otomatis sekarang memori kita kapasitasnya itu tinggal 412 MB. Nah, di sini untuk keterangannya, yang biru ini adalah kapasitas memori kita. Terus untuk yang merah ini adalah memori yang digunakan. Gimana caranya konsep dasar ini bisa kita gunakan atau bisa kita terapkan menggunakan array satu dimensi? Nah, seperti ini. Misalnya nih, kita punya array satu dimensi yang kapasitasnya itu adalah 10 indeks. Kalau kalian ingat, array itu dimulai dari indeks ke 0. Makanya di sini saya tulis di kotak pertama atau indeks yang paling awal itu saya tulis angka 0. Karena array dimulai dari indeks ke 0. Kalau dia 10 indeks, otomatis di sini dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9, kayak gitu. Ini adalah posisi array ketika di dalamnya belum ada data sama sekali. Nah, untuk ilustrasinya, ketika saya menyimpan data di dalam array satu dimensi itu, misalnya, di sini saya sudah menyimpan 4 buah indeks yang sudah kita masukkan nilainya ya teman-teman, di dalam array satu dimensinya. Otomatis, sekarang kita sisa 6 indeks saja yang masih kosong. Dari indeks ke 0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan indeks ke-3, ini sudah ada datanya. Sehingga kalau kita nanti menambahkan data lagi, data yang akan kita simpan akan masuk ke indeks ke-4. Kalau kita menyimpan lagi, nanti akan masuk indeks ke-5, dan seterusnya. Dan nanti pastinya teman-teman, kalau datanya sudah sampai di indeks ke-9, kita tidak bisa menambahkan data lagi. Jadi kasusnya seperti kalau memori penuh, data ini sudah tersimpan full sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam array kita. Maka kita nggak bisa ngisi lagi teman-teman, kayak gitu. Jadi itu adalah konsep dasar yang akan kita terapkan di pemrograman C++ kita nanti. Nah, di sini kita akan coba lihat proses apa saja yang akan kita lakukan pada program yang akan kita buat nanti. Ya, jadi proses utama yang akan kita buat nanti teman-teman, yang pertama adalah menambahkan data. Jadi program yang akan kita buat nanti, dia akan bisa melakukan create atau menambahkan data di array itu tadi teman-teman, sesuai urutan yang kita tentukan tadi. Terus selanjutnya bisa menampilkan data. Kalau datanya sudah kita simpan di dalam array, maka kita bisa menampilkan juga teman-teman. Gimana dong kalau datanya salah? Nah, di sini kita bisa melakukan mengubah data. Datanya bisa kita ubah teman-teman. Gimana dong kalau kita ingin menghapus datanya? Karena memorinya udah penuh. Nah, kita bisa melakukan hapus juga di sini. Ya, jadi konsentrasi kita kali ini, kita memiliki 4 mekanisme utama. Kita nanti bisa menambahkan mekanisme-mekanisme tambahan yang bisa menunjang 4 proses utama kita ini. Kalau kita sudah punya proses utama yang akan kita jalankan di program kita, apa yang akan kita lakukan pertama kali teman-teman? Nah, di sini saya akan membuat sebuah tampilan utama atau main menu. Jadi ketika program saya jalankan, di sini nanti kita akan mendapatkan 5 buah menu. Yang pertama adalah tambah, kalau kita pilih kita bisa menambahkan data. Yang kedua nanti ada ubah. Kalau kita pilih, kita bisa mengubah data yang kita pilih ya teman-teman.
Terus selanjutnya kita bisa menghapus data. Terus yang keempat di sini ada tampilkan. Jadi kita bisa menampilkan datanya atau data yang sudah tersimpan kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada menu keluar. Selama kita belum memilih menu keluar ini, maka program kita akan terus berjalan teman-teman. Jadi kita masih bisa melakukan 4 mekanisme awal yang ada di atas ini. Karena kita sudah punya rancangan menu apa saja yang akan kita buat, di sini saya akan langsung masuk ke compiler. Aplikasi compiler yang akan saya gunakan di sini adalah Dev C++. Seperti biasa teman-teman, silahkan kalian siapkan untuk struktur dasar dari pemrograman C++-nya. Di sini kita punya header-nya. Saya menggunakan IOStream dan namespace std sudah saya gunakan di atas ini. Ini nanti kita gunakan untuk melakukan input dan juga output atau proses-proses yang standar teman-teman. Dan untuk method mainnya di sini silahkan kalian ketikkan ya. Jadi struktur dasarnya kita sekarang udah punya. Sekarang kita akan coba buat menu utama sesuai dengan slide tadi teman-teman. Ya di sini kita punya 5 buah menu utama. Berarti di sini saya akan outkan dulu. Apa tadi yang pertama? Yang pertama kita punya tambah ya. Saya akan menggunakan escape sequence aja di sini \n. Terus yang nomor 2 kita akan ubah ya. Ubah data. Terus untuk yang ketiga kita bisa juga melakukan hapus data. Terus untuk fitur keempat kita bisa tampilkan ya. Untuk menu yang kelima kita punya di sini menu keluar. Oke, coba kalian simpan. Kalau kita jalankan, sekarang kita punya menu utama seperti ini. Ada tambah, ubah, hapus, tampilkan, dan keluar kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan coba membuat pilihannya, teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa memilih menu yang ada di sini? Nah, di sini akan saya berikan endline. Terus di bawahnya sini kita akan outkan, coba ya. Saya akan outkan di sini tulisannya adalah pilihan. Kita berikan titik 2. Nah, nanti kita mengisikannya di sini, teman-teman. Kita menginputkan angka 1, 2, 3, 4 atau 5 ya, kayak gitu. Nah, kalau kita menginputkan sesuatu, otomatis kita perlu adanya fitur inputan. Nah, inputan kita menggunakan apa? Kita akan menggunakan cin. Ya, cin ke apa teman-teman? Ke sebuah variabel ya kayak gitu. Variabelnya di sini tipe datanya adalah integer. Kenapa kok integer? Karena di sini kita akan menginputkan angka teman-teman. Dan bilangannya itu nggak ada komanya. Kita inputkan 1, 2, 3 sampai 5. Dia adalah angka bilangan bulat, nggak ada komanya. Berarti di sini saya buat sebuah variabel yang tipe datanya integer. Untuk nama variabelnya di sini saya kasih pil gitu aja. Baru di sini saya berikan cin terhadap variabel pil. Ya, kalau sekarang programnya kita jalankan, kita akan mendapatkan menu utama seperti ini, teman-teman. Ya, di sini ada tambah, ubah, hapus, tampilkan, dan keluar. Dan di sini ada tulisan pilihan. Kita bisa menginputkan angka di sini, teman-teman. 1, enter, nah kayak gitu. Nah, di sini nanti mekanismenya kalau kita menginputkan angka 1, maka kita masuk ke fitur tambah data. Kalau kita inputkan angka 2, berarti kita masuk ke menu ubah. Kalau 3, hapus, 4 tampilkan, kalau 5, program akan selesai kayak gitu. Nah, berarti di sini kita bisa memanfaatkan percabangan, teman-teman. Terserah kalian menggunakan apa. Di sini saya akan menggunakan percabangan switch case. Karena pilihan yang akan kita cabangkan atau yang akan kita berikan kondisi itu adalah angka. Itu sangat memungkinkan ya, teman-teman, kalau menggunakan switch case, oke? Kalau sudah, di sini akan kita berikan switch terhadap variabel apa? Di sini terhadap variabel pil. Jika pilihannya itu adalah 1, case 1, maka di sini kita berikan dulu aja ya, kita out. 1 adalah tambah. Oke, di sini jangan lupa kita berikan break. Kalau 2, di sini kita out, ubah, break. Kalau ternyata di sini 3, ya bentar ini saya enter dulu ya biar enak scrollnya. Kalau case-nya di sini ternyata kita menginputkan angka 3, kita out, angka 3 adalah hapus. Di sini kita break. Terus selanjutnya case 4. Pilihan 4 kita out, tampil.
Kalau 5 berarti selesai ya teman-teman. Kok si out ya case. Kalau kita memilih angka 5, di sini akan saya berikan titik gitu aja. Jadi di sini akan saya berikan titik yang menandakan program selesai. Kita berikan break. Nah, tapi di sini ada permasalahan teman-teman. Kalau misalnya saya memilih angka yang bukan 1 sampai 5, semisal saya inputkan angka 0, apa yang terjadi di program? Pasti dia nanti akan bingung teman-teman. Di sini nggak ada pilihannya. Kalau di percabangan if kita menggunakan else, kalau di switch kita akan menggunakan yang namanya default. Ketika pilihan di atas sini atau kondisi yang ada di atas sini tidak terpenuhi, maka di sini akan saya berikan redaksi pilih 1 sampai 5 kayak gitu ya. Pilih 1 sampai 5. Di sini saya endline, terus di bawahnya saya akan coba berikan break. Ya, ini sudah bisa kita coba ya teman-teman ya. Saya kecilkan dikit. Semisal ini saya jalankan. Oke, di sini semisal saya pilih angka 1 nih teman-teman. Dia akan muncul tambah di sini. Kita coba jalankan lagi. Semisal saya pilih angka 2, dia ubah. Kalau kita pilih angka 3, apakah dia berhasil? Kita pilih angka 3, hasilnya hapus ya. Tapi kan di sini kita memilih menunya hanya sekali saja ya teman-teman. Gimana caranya program ini terus berjalan selama kita belum menekan angka 5? Kalau kita masih memilih 1 sampai 4, itu programnya terus dijalankan. Kalau kita pilih angka 5, baru nanti programnya selesai gitu. Kita akan menggunakan perulangan do while ya di sini. Di sini tadi kan sebenarnya kita sudah punya kata kuncinya teman-teman. Selama di sini kita tidak memilih angka 5, selama kita tidak memberikan inputan angka 5, otomatis program ini terus berjalan kayak gitu kan. Otomatis di sini akan kita berikan do ya teman-teman. Bentar, ini untuk dari si out ya, dari baris 6 ini sampai ke sini, sampai switch-nya ya. Kurung kurawalnya dari switch itu saya cut. Terus di sini saya buat perulangan do. Dia akan menjalankan semua ini, saya pastekan di dalamnya do. Kayak gini ya. Jadi yang kita ketikkan tadi ya, mulai dari si out, terus pilihan, kita C-in, itu semuanya akan dijalankan. Nah, baru di sini do-nya, kurung kurawalnya kita berikan while. Ketika apa nih teman-teman? Ketika pilihan itu tidak sama dengan 5. Kalau pilihannya itu sama dengan 5, maka di bawahnya sini baru kita see out. Di sini saya berikan redaksi program selesai. Sini titik komanya. Sudah ya teman-teman. Jadi semua yang berada di dalamnya do ini, di dalam kurung kurawalnya do, akan dijalankan selama kita tidak memberikan pilihan berupa angka 5. Kayak gitu ya. Coba kita jalankan. Ini nanti mungkin programnya masih jelek ya teman-teman. Di sini saya pilih angka 1. Ya, di sini akan muncul tambah ya, tambah kayak gini. Terus programnya akan ditampilkan lagi di bawahnya. Nah, tapi di sini belum di bawahnya, soalnya apa? Karena tambah ini di sebelahnya kita nggak berikan endline teman-teman. Otomatis untuk menunya ditampilkan di sebelahnya. Coba sekarang kita berikan endline ya di sini. Di semuanya tambah, ubah, hapus, dan tampil kita berikan endline semua. Ini saya copy. Saya pastekan di semua case-nya ya teman-teman. Ya, coba kita jalankan sekali lagi. Semisal saya pilih angka 1 nih, saya pilih menu nomor 1 yaitu tambah ya. Oke, di sini muncul tambahnya, terus menunya tampil lagi di bawah teman-teman. Saya pilih angka 2. Di sini muncul ubah ya, tapi di bawahnya ini menunya tampil lagi. Tapi kalau kita terus-teruskan, otomatis nanti di sini programnya menumpuk ya teman-teman. Historinya itu di atasnya masih banyak. Ya, bayangkan kalau kita melakukan program ini berulang kali. Seberapa banyak menu yang ditampilkan di atasnya, dan dia ini menimbun ya teman-teman. Untuk mengatasi ini, saya akan coba menggunakan sistem CLS biar yang sebelumnya itu hilang, bersih lagi. Programnya itu kembali seperti kita setelah compile and run gitu, jadi masih bersih teman-teman. Ya, ini programnya biar selesai, saya pilih coba angka 5. Ya, di sini akan muncul program selesai kayak gitu. Di sini saya berikan, setiap kita memberikan pilihan ya, berarti ketika do dimulai kembali, di sini saya berikan sistem dalam kurung
Parameternya dia string ya teman-teman. Terus di sini untuk kodenya adalah CLS. Coba kita jalankan sekali lagi. Kalau di sini saya pilih angka 1, sebenarnya kita sudah memproses tulisan tambah yang ada di dalam case-nya. Karena kita tidak memilih angka 5, otomatis programnya kembali ke perulangan awal, teman-teman. Ya otomatis di sana sistem CLS-nya akan dijalankan. Hasil dari outputan kita seperti flash kayak gitu ya. Coba di sini saya pilih angka 1. Ya sebenarnya ada tulisan tambah. Coba kalian amati. Sebenarnya ada, cuma dia langsung kembali ke sistem CLS. Kalau saya pilih angka 2, sebenarnya ubah itu ada. Ya, cuma dia kayak flash gitu teman-teman. Soalnya perulangannya dijalankan. Kecuali di sini saya pilih angka 5. Program akan selesai gitu. Nggak masalah kita menggunakan konsep seperti ini dulu. Jadi menu utama kita sekarang sudah berhasil nih teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan program CRUD yang akan kita buat. Nah sekarang menu kita sudah beres nih teman-teman. Jadi main menu kita sudah punya 5 buah menu yang bisa kita akses. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini kita akan bahas tentang tambah data. Kita akan bisa melakukan proses tambah data teman-teman. Ya di sini gimana nih cara kita bisa menambahkan data ke dalam array 1 dimensi kita? Ini adalah konsep dasar kita tadi teman-teman. Ada sebuah array 1 dimensi yang isinya 10 indeks. Jadi kita bisa menyimpan 10 data di dalamnya. Untuk mekanismenya seperti ini. Ketika kita menambahkan satu data, maka yang awalnya data tersimpannya adalah 0, sekarang menjadi 1. Ya, jadi di indeks ke 0 kita sudah mengisi data teman-teman. Dari 10 indeks, sekarang kita tersisa 9 indeks. Karena ada 1 indeks yang sudah berisi data. Jadi kita masih bisa menambahkan data sebanyak 9 lagi teman-teman. Kalau kita menambahkan satu data lagi, otomatis yang awalnya data tersimpan itu adalah 1, sekarang data tersimpannya adalah 2. Dan ada 2 indeks di dalam array 1 dimensi kita yang sudah ada isinya teman-teman. Sehingga masih ada 8 indeks lagi yang masih kosong. Itu yang bisa kita isikan data nantinya teman-teman. Untuk konsep tambah data, nanti kebutuhan kita yang pertama itu adalah kapasitas penyimpanan di array kita. Yang selanjutnya pastinya kita perlu array teman-teman. Ya, array-nya nanti kita gunakan 1 dimensi aja. Dia kita gunakan sebagai penyimpanannya. Kapasitasnya berapa? Sesuai dengan kapasitas yang kita deklarasikan sebagai max yang ada di atas ini. Kayak gitu. Selanjutnya yang kita perlukan adalah posisi indeks terisi. Setelah kita menambahkan data, posisi kita akan terus meningkat. Yang awalnya posisinya ada di indeks ke 0, setelah kita tambahkan data, posisi kita sekarang ada di indeks ke 1. Kalau kita menambahkan data lagi, maka posisi kita akan meningkat menjadi ke indeks kedua. Dan seterusnya sampai indeks ke 9. Apabila posisi kita ada di indeks ke-9, nah itu nanti kita bisa jadikan sebagai percabangan. Kalau si posisi itu adalah 9, maka array kita sudah penuh. Sehingga kita sudah nggak bisa lagi mengisikan data di dalamnya teman-teman, kayak gitu. Gimana mekanismenya? Mekanismenya adalah selama masih terdapat indeks yang kosong, kita masih bisa menambahkan data. Setiap kita menambahkan data, si variabel post atau yang di sini kita sebut sebagai posisi indeks terisi akan diinkrementkan atau akan kita tambahkan dengan angka 1. Agar apa? Kita mengetahui posisi indeks yang saat ini sudah terisi dan kita memastikan apakah array kita sudah penuh atau belum kayak gitu teman-teman. Tadi kan kita sudah punya menunya seperti ini. Nah, gimana nih caranya biar kita nggak berantakan di dalam int main, agar program kita itu nggak meludak di dalam method main, teman-teman. Di sini kita akan coba memanfaatkan si prosedur dan fungsi. Kita akan memanfaatkan method agar ketika kita memilih menu, kita tinggal panggil method yang sudah kita buat. Metodenya nanti ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada tambah, terus ada ubah, terus ada hapus sama tampil ya, kayak gitu. Ya, sekarang kita coba langsung aja buat ya. Yang pertama adalah tambah. Jadi untuk si out tambah ini saya akan coba cut ya. Saya akan masukkan ke dalam sebuah method di sini ya. Yang namanya itu adalah tambah ya. Saya akan buat sebuah void yang namanya itu adalah tambah atau kita buat add gitu aja ya biar nggak panjang-panjang. Ya di dalamnya saya berikan si out tambah kayak gini.
Ketika kita pilih case 1 atau kita menginputkan angka 1 di dalam variabel pil, maka untuk si add atau void add atau function add akan kita panggil di sini teman-teman. Panggil aja seperti ini. Sudah. Ya ingat tadi kita punya kebutuhan ya. Apa aja teman-teman? Yang pertama adalah kapasitas array. Untuk kapasitas array, di sini saya nggak akan menggunakan integer teman-teman. Saya nggak akan deklarasikan seperti biasa. Karena saya pengennya seperti const atau sebuah variabel yang nggak bisa berubah ya. Untuk kapasitas kita akan buat nilainya itu adalah fix. Kayak memori ya. Kalau memorinya 5 GB ya udah 5 GB, nggak bisa kita tambahkan. Kalau memorinya itu 1 GB ya udah 1 GB, kita nggak bisa menambahkan kecuali kita ganti memori kayak gitu. Ya, jadi di sini saya akan mendeklarasikan dengan menggunakan perintah define. Kodenya yaitu pagar define. Nama variabelnya adalah max, untuk nilainya adalah 5 kayak gini. Sekarang kita sudah punya sebuah variabel yang kita gunakan sebagai identitas atau kapasitas dari array yang akan kita buat nanti. Ya, selanjutnya di luar sini saya akan buat sebuah variabel untuk array-nya. Kita nanti akan coba CRUD menggunakan data-data buah ya. Jadi di sini saya akan buat string. Untuk nama variabelnya adalah buah. Terus untuk jumlah maksimal, ini tadi kok 5 ya. Kita tadi kapasitasnya 10 teman-teman. Indeks kita ada 10. Nah, di sini untuk buah kapasitasnya adalah max kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan punya sebuah variabel yang tipe datanya integer. Nama variabelnya adalah pos kayak gitu. Dan nilainya awalnya adalah 0. Maksudnya adalah pos ini posisi saat ini array-nya itu masih kosong ya. Jadi masih 0 datanya, nggak ada data sama sekali. Kalau nanti kita tambahkan, pos ini akan kita incrementkan. Sehingga datanya akan terus bertambah sampai kapasitasnya itu penuh kayak gitu teman-teman. Nah nanti saya pengennya juga pengen bisa melakukan perulangan teman-teman di dalam void-nya ya. Jadi semisal saya memilih tambah data nih, saya bisa menambahkan data secara berulang kali sebelum saya mengetikkan tidak ya. Jadi nanti ada perintah kayak gini. Apakah Anda ingin mengulang menambahkan data? Kalau saya pilih yes, nanti kita akan menambahkan lagi. Kalau tidak, kita akan kembali ke menu utama kayak gitu ya. Jadi sini saya akan buat sebuah variabel yang namanya itu loop. Ya, loop itu kita akan gunakan untuk memberikan inputan berupa string. Yes or no, ya atau tidak. Saya akan letakkan di string ini ya. Namanya adalah loop. Kayak gini. Saya akan langsung memproses untuk si void add ya. Di sini tambahnya kayak gini. Saya akan memberikan perulangan do terlebih dahulu ya. Si outnya saya taruh bawah dulu ya. Nanti kita otak-atik. Kita akan terus melakukan perulangan selama variabel loop itu bernilai y kayak gitu ya. Selama kita menginputkan y, maka di dalam do ini akan terus dijalankan. Berarti di sini harus ada cin-nya teman-teman. Kita akan cin terhadap variabel loop. Terus di atasnya sini akan kita berikan redaksi. Kita akan cout. Di sini akan saya berikan ulangi program. Di sini saya berikan y atau tidak. Oke, kayak gini ya. Berarti untuk tambah ini akan saya hapus dulu. Nah, sekarang di sini akan kita berikan kondisinya tadi ya, teman-teman. Ketika ya atau selama si posisi ini itu kurang dari max, maksudnya itu selama kapasitas yang ada di array itu masih ada ya. Jadi kita posisi itu belum sampai di posisi max. Kita masih bisa menginputkan data. Tapi kalau posisi itu sekarang sudah berada di posisi max, datanya sudah ada 10, maka kita sudah nggak bisa menginputkan data lagi. Nah, di sini kita buat apa yang akan kita lakukan di dalam perulangan if-nya. Saya kecilkan dikit ya. Ya, saya pengennya nanti bisa menginputkan data berupa string dan ada spasinya. Berarti di atas ini saya akan berikan cin.ignore. Ya, agar kita bisa menginputkan string yang ada spasinya itu berulang kali, teman-teman. Terus di sini saya berikan redaksinya. Di sini saya berikan tambah data. Terus di sini saya berikan getLine. Ini penggantinya cin ya teman-teman. Apa yang akan kita lakukan? Cin. Kita inputkan di variabel apa? Langsung aja kita isi ke variabel buah. Indeks ke berapa? Indeksnya adalah indeks ke pos ya. Karena posisi sekarang adalah 0. Berarti kita harus mengisi ke indeks ke 0. Ya, selanjutnya nanti baru kita menginputkan indeks ke 1, terus kalau menambahkan lagi indeks kedua dan seterusnya.
Ya, kalau kita sudah mengisikan indeks ke 0, maka si posisi sekarang akan kita incrementkan. Sehingga nanti kalau kita mengisikan data lagi, nggak tetap di indeks ke 0. Kita akan lanjut ke indeks ke 1, indeks kedua, dan seterusnya kayak gitu. Ya, gimana dong kalau ternyata ini datanya sudah penuh? Di sini kita berikan else ya. Kalau datanya penuh, di sini akan kita cout kan. Saya berikan kayak gini ya. Memori penuh. Kita end line. Oh ya, di sini untuk CIN-nya saya masukkan aja ke dalam if-nya ya, teman-teman. Untuk ini yang pertama adalah untuk kalau kita mengisikan data. Ya, untuk yang satunya di sini kita berikan kalau datanya itu penuh ya. Kenapa kita pisah ya? Karena yang satunya itu ulangi Y atau T ya. Kalau yang satunya kita akan berikan perintah, teman-teman. Ketikan T untuk kembali kayak gitu ya. Saya berikan isi T untuk kembali. Biar kita tahu gitu loh, teman-teman. Kalau kita sekarang ngapain berada di dalam menu tambah data. Soalnya memori penuh ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba jalankan bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya akan compile and run. Oke, hasilnya kayak gini. Semisal saya pilih tambah data ya. Saya pilih angka 1. Ya, sekarang akan muncul sesuai yang ada di method ya, di method tambah data. Di sini muncul tambah data. Semisal saya tambah Alex. Oke, di sini muncul ulangi Y atau T. Kalau kita ulangi Y, maka kita tambahkan data lagi, semisal Kurniawan. Ulangi, kalau saya ketikkan T, maka kita kembali ke menu utama kayak gini. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang saya perlu menu tampilkan. Data yang kita inputkan apakah sudah masuk ke dalam array? Kan saya nggak tahu nih, datanya masuk ke array apa enggak, teman-teman. Ya, coba sekarang saya keluar dulu ya, ke menu 5, program selesai. Saya akan buat sebuah void lagi yang namanya itu adalah display. Ya, saya taruh di atas ini ya. Saya akan buat void yang namanya display. Di display ini saya punya dua kondisi ya, teman-teman. Ketika posisi itu lebih dari 0, maka kita menampilkan datanya. Tapi kalau ternyata posisinya itu adalah 0, maka kita akan menampilkan tulisan data kosong kayak gitu ya. Di sini saya berikan if jika si posisi itu lebih dari 0, maka di sini akan kita cout, teman-teman. Saya berikan cout, data tersimpan. Terus di sini saya berikan end line. Baru di sini kita berikan for, kita berikan perulangan ya. Sebanyak apa kita mengulang datanya? Sebanyak posisinya. Di sini saya buat variabel A itu adalah 0. Selama A itu masih kurang dari pos, maka kita akan melakukan increment terhadap A. Untuk apa si A ini akan kita gunakan untuk menampilkan datanya, teman-teman. Ya, di sini saya berikan A+1 agar apa? Agar nanti muncul data ke-1, data kedua, bukan berupa indeks, teman-teman. Biar kita tahu penomoran dari data yang kita punya. Lalu di sini saya tampilkan si buah indeks ke berapa? Indeks ke A. Terus di sini saya berikan end line biar dia ditampilkan berurutan ke bawah. Oke, terus di sini saya berikan else. Tapi ketika nih, teman-teman, datanya adalah 0, kita akan cout data kosong. Saya berikan end line. Oke. Ya, sekarang kita sudah punya dua kondisi, tapi nanti ya sama kayak tadi ya, teman-teman. Ini bakal menumpuk ya. Jadi saya pengennya di sini setiap display ini ditampilkan, kita akan berikan sistem CLS di sini. Parameternya ya, CLS. Terus jangan lupa untuk display ini kita panggil ya di menu utama kita ya. Jadi kalau kita memilih case 4 atau tampil, maka di sini kita sudah nggak menampilkan tulisan tampil ya. Kita akan panggil si method display. Kayak gini. Sama seperti add tadi, teman-teman. Saya pengen membuat si display ini bisa dijalankan berulang kali. Tapi saya nggak mau membuat loopnya itu berada di dalam method display. Pasti nanti ada plus minusnya ya, teman-teman. Di sini saya akan buat. Kita akan berikan do di dalam case-nya. Kita akan terus menjalankan si method display. Selama si variabel loop, ini kita berikan selama dia tidak Y ya. Di sini saya berikan si out.
Saya berikan pilihan kembali. Kalau kita ingin kembali ke menu utama, maka ketikkan Y. Kalau kita mengetikkan selain Y, maka kita akan terus menampilkan data yang ada di dalam sini. Saya akan C-in terhadap variabel look. Kayak gitu ya. Jadi logikanya, kalau kita mengetikkan Y, maka kita akan kembali ke menu utama. Kalau kita mengetikkan selain Y, maka kita akan terus menampilkan data yang ada di method display kayak gitu ya. Coba sekarang kita simpan. Terus kita akan coba jalankan teman-teman. Apakah sudah berhasil ya? Oke. Saya akan coba menampilkan data dulu ya menggunakan pilihan 4. Oke. Di sini akan muncul data kosong ya. Kalau di sini saya ketikkan T ya, kita akan tetap di dalam menu display ini. Kalau saya ketikkan Y, berarti kita setuju, kita mau kembali. Kita akan masuk ke menu utama. Coba saya tambahkan data. Semisal data buahnya adalah anggur. Ulangi, semisal tidak. Ya, sekarang kita akan coba menampilkan datanya. Ya, kita 4. Oke, data tersimpan adalah anggur. Mantap ya. Berarti untuk menambahkan data sekarang udah beres. Kembali Y, saya akan coba tambahkan satu data lagi. Semisal datanya adalah mangga. Ulangi, semisal tidak. Saya akan coba tampilkan. Ya, di sini sudah ada anggur dan juga mangga, teman-teman. Kembali Y. Saya akan tambahkan lagi ya. Semisal apel. Kita tambahkan lagi. Semisal manggis. Kita tambahkan lagi. Sirsak. Tambahkan lagi mengkudu. Saya tambahkan lagi durian. Saya tambahkan lagi nangka. Semisal saya tambahkan lagi buah simalakama. Semisal saya tambahkan lagi alpukat. Saya tambahkan lagi. Nah, di sini akan muncul teman-teman memori penuh ya. Jadi kita sudah menginputkan data sebanyak 10 ya. Indeksnya sudah 10 ya. Ini isi T untuk kembali. Saya ketik T. Ya, mana T ini ya, T. Nah, kita akan kembali ke sini. Kalau kita menampilkan data, pilih menu 4. Di sini akan muncul 10 data kayak gitu ya. Kita akan kembali. Kalau saya tambah data lagi, akan muncul memori penuh ya. Kalau saya ketikkan Y di sini, ya kita akan tetap di dalam memori penuh. Nah, ini ada masalah teman-teman. Tadi ketika kita menginputkan data, dia akan terus turun ke bawah. Ya, saya pengennya setiap kita menginputkan data, itu bersih lagi teman-teman. Dan kita tahu data yang sudah saya inputkan itu apa aja kayak gitu. Biar kayak lifetime. Kalau kalian lihat CRUD yang ada di web-web itu kan keren ya. Setelah kita menambahkan data, datanya langsung tampil, kelihatan gitu loh progresnya. Jadi di sini saya pengen mengoprek sedikit ya teman-teman. Saya akan keluar ya. 5. Oke. Saya akan oprek sedikit di sini. Saya akan panggil si method display yang di sini sudah ada sistem CLS-nya di dalam method add. Jadi di dalam void add ini saya akan panggil si method display. Di mana? Di dalam do-nya kayak gini. Untuk apa? Ya, jadi ini nanti ketika kita menambahkan data dan kita klik tambah data ya, sudah beres. Datanya bisa kita lihat secara lifetime teman-teman. Selain di dalam do ini, saya juga akan menambahkan untuk si method display itu setelah post plus plus. Saya akan panggil di sini. Ya, coba kita lihat perbedaannya nanti ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita coba simpan, terus kita jalankan. Apakah ada perbedaannya? Ya, di sini saya akan coba lihat datanya, tampilkan data kosong, kembali Y. Ya, semisal saya di sini akan tambahkan data angka 1 ya. Di sini muncul data masih kosong. Kalau saya tambah data, semisal datanya anggur segar. Ya, dia langsung masuk di sini teman-teman. Data tersimpan anggur segar. Kalau saya ingin mengulangi, ya dia langsung bersih lagi. Semisal mangga gadung. Dia langsung masuk di indeks ke 1 ya, atau data urutan kedua. Semisal saya tambahkan data lagi. Datanya semisal sirsak Maluku. Ya, dia langsung masuk ke sini. Kalau saya ketik tidak atau T ya di sini, kita akan masuk ke menu utama. Kalau saya masuk ke tambah data lagi, data yang tadi masih ada di sini. Jadi kita tahu perubahan datanya itu secara lifetime. Semisal saya tambah apel ya.
Malang. Ya, dia langsung masuk ke sini teman-teman. Datanya itu kita langsung tahu gitu. Jadi datanya benar-benar masuk atau enggak, kita nggak perlu kembali dulu. Kayak gitu. Kalau ini saya T, kita masuk ke menu utama. Kalau saya tampilkan data, datanya ada. Bedanya menu data tersimpan sama tambah data apa? Kalau data tersimpan, kita cuma lihat data. Kalau kita tambah data, kita bisa melihat datanya secara lifetime. Apakah yang kita inputkan itu benar-benar sudah langsung masuk ke dalam array-nya kayak gitu. Oke, jadi untuk tambah dan tampilkan data kita udah beres ya. Sekarang saya keluar. Kita masuk ke konsep selanjutnya. Oke, untuk tambah data kita sudah beres ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data, kita tadi juga sudah beres ya. Mekanismenya kan kita melakukan perulangan sebanyak jumlah indeks yang terisi untuk menampilkan data pada indeks yang bersangkutan. Udah beres, nggak ada sesuatu yang kita masalahkan ya. Nggak ada error juga, mekanismenya udah oke. Berarti sekarang kita lanjut ke mengubah data ya, update ya. Data udah ditambah, bisa ditampilkan. Sekarang kita akan membuat fitur mengubah data. Ya, kalau ubah data itu simple sebenarnya teman-teman. Kita udah punya data, jelas indeksnya itu indeks ke berapa, tinggal kita ubah value-nya dengan value yang baru kayak gitu kan ya. Jadi mekanismenya adalah seperti ini. Kita nanti memilih indeks atau nomor yang akan kita ubah. Semisal kita mengubah data nomor 2. Lalu kita nanti menginputkan data yang baru. Otomatis data yang lama akan diganti dengan data yang baru. Kayak gitu aja. Simple teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke compiler kita. Di sini saya akan buat sebuah void lagi yang namanya edit. Di bawahnya add. Ya, di sini void namanya edit. Di dalam menu edit ini, nanti saya perlu sebuah inputan untuk menginputkan indeks keberapa atau nomor dari data yang akan kita ubah, teman-teman. Contohnya, kita punya 3 data nih. Dari 3 data itu, kita akan mengubah data nomor berapa. Nah, itu kita perlu, teman-teman. Karena dia nomor, di sini akan saya deklarasikan sebagai sebuah variabel yang tipe datanya adalah integer. Namanya Y, teman-teman. Kayak gini. Terus saya juga akan memanfaatkan do while ya. Jadi kita akan terus menjalankan si program ini selama si variabel loop itu masih bernilai Y. Jadi selama kita masih ingin melakukan perulangan dengan menginputkan huruf Y ya, program yang ada di dalam edit ini kita masih bisa melakukan edit di dalamnya. Kayak gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari variabel Y ini, otomatis di sini akan saya berikan redaksi dulu. Ubah lagi. Saya berikan redaksi Y atau T. Ya atau tidak. Terus di sini saya berikan cin terhadap variabel loop. Kayak gini. Sebenarnya ini di bawahnya nggak apa ya, biar rapi, oke? Kayak gini. Ya, terus di atasnya sini kita berikan mekanisme ya. Kita berikan cout. Kita akan mengubah data ke berapa, berarti di sini saya berikan tulisan ubah data ke. Terus di sini kita berikan cin terhadap variabel Y. Nah, kayak gitu. Ya, karena kita di array itu adanya indeks ya, bukan ada urutan ke ya. Berarti dari angka yang kita inputkan untuk dikonversikan ke indeks, semisal nih, data ke 1 ya, otomatis dia adalah indeks ke 0. Ya, jadi yang kita inputkan angka 1 itu akan kita kurangi dengan 1. Sehingga kalau kita ingin mengubah data ke 1, itu artinya kita akan mengubah indeks ke 0 yang ada di dalam array. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu indeks ke berapa yang akan kita ubah, otomatis sekarang kita harus menginputkan indeks kesekian akan kita ubah dengan konten ini. Kayak gitu ya. Ya, di sini saya pengennya bisa string dan bisa lebih dari 1 kata ya. Bisa ada spasinya. Jadi saya berikan cin dot ignore. Terus di sini saya berikan cout. Saya berikan redaksi ubah menjadi konten yang baru ya teman-teman. Baru kita berikan getLine. Melakukan apa? Cin terhadap variabel apa? Langsung kita masukkan ke array buah. Indeks ke berapa? Variabel Y yang kita inputkan dikurangi dengan angka 1. Kayak gitu. Coba kita simpan. Sebenarnya ini udah beres, tapi daripada kita berulang kali, langsung aja kita finishkan. Saya pengen konsepnya itu sama kayak si add ini. Jadi setiap kita melakukan perubahan langsung ada live view ya. Kita bisa melihat secara live, update-nya bisa live. Perubahan kita itu berhasil atau enggak itu kita bisa langsung tahu. Ya, jadi di dalamnya do, saya akan berikan
method display, kita akan langsung melakukan display ya, langsung kita tampilkan perubahannya apakah berhasil atau tidak. Sama di bawahnya Y-1 di sini saya berikan method display. Kayak gitu ya. Coba kalian oprek satu-satu ya teman-teman, biar kalian tahu perbedaannya. Kalau display ini kita letakkan di sini saja itu seperti apa hasilnya. Kalau di sini juga kita berikan hasilnya seperti apa. Kalau udah beres, sekarang kita masuk ke menu utama yang ada di method main. Untuk ubah, di sini akan saya hapus si out-nya. Kita akan memanggil method edit. Oke. Kalau sudah, sekarang coba kita jalankan. Apakah program kita udah beres? Saya akan menambahkan data dulu ya. Kalau kita view dulu ya, kita tampilkan 4 ya. Data masih kosong. Ya, sekarang saya akan tambahkan data di sini. Mangga. Ya, mangga sudah masuk. Saya mau tambahkan data lagi, semisal apel. Saya tambahkan lagi sirsak. Saya tambahkan lagi semisal nangka. Oke, saya mau kembali dulu. Saya pengen ubah data dong teman-teman. Di sini saya pilih angka 2 atau menu nomor 2, yaitu ubah. Di sini akan muncul data tersimpan itu ada 4 data. Kita disuruh ubah data ke berapa? Semisal saya mau ubah si apel ya. Data kedua yang awalnya apel. Saya mau ubah menjadi buah naga. Kayak gini. Kalau saya enter, nah si apel tadi sekarang sudah berubah menjadi buah naga. Sekarang saya mau ubah si sirsak menjadi apel ya. Berarti data ketiga, ya ini kembali ya. Seharusnya saya ketikkan Y. Sekarang saya pilih ubah lagi. Si data ketiga kita mau ubah menjadi apel. Oke, sekarang sudah berubah menjadi apel. Ubah lagi semisal Y. Saya mau ubah si buah nangka menjadi anggur. Berarti urutan keempat menjadi anggur. Ya. Sekarang sudah berubah ya, data keempat menjadi anggur. Saya ubah lagi, tidak. Ya, berarti untuk pengubahan data sekarang udah beres. Tambah, ubah, tampilkan, keluar udah beres ya. Kalau kita klik atau kita pilih angka 5, kita keluar, program selesai. Yang belum berarti hapus. Ya, terakhir kita akan ulas mekanisme hapus kayak gitu ya. Untuk menghapus data ini sebenarnya kebalikan dari tambah data ya teman-teman. Kalau kita menambah data itu tadi menambahkan atau mengingkremenkan si variabel pos. Kalau menghapus data ini kita akan mendekremenkan. Kita akan mengurangi si posisi. Kalau awalnya kita berada di posisi keempat misalnya, setelah dihapus kita berada di posisi ketiga. Kalau sekarang berada di posisi ketiga, kita hapus satu datanya, sekarang kita di posisi kedua dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan di sini teman-teman. Semisal nih, saya punya 4 data di sini dan 4 indeks ini sudah terisi semuanya. Saya pengen hapus indeks ke-1 atau data kedua yang ada di sini teman-teman. Otomatis indeks ke-1 ini nanti kan hilang nih ya teman-teman. Terus yang kedua ini datanya harusnya maju ke sini teman-teman. Yang ketiga maju ke sini kayak gitu. Terus untuk posisinya yang merah yang indeks ketiga ini kita kosongkan kayak gitu. Nah itu mekanismenya seperti apa? Jadi kayak gini. Semisal nih saya ingin menghapus data di indeks ke-1 ya. Jadi indeks ke-1 ini nanti nggak kita pakai teman-teman. Kalau indeks ke-1 ini sudah nggak kita pakai, otomatis indeks kedua kita akan majukan ke indeks ke-1. Sehingga posisinya tertimpa ya, indeks ke-1 udah nggak ada. Terus indeks ketiga kita akan lempar ke indeks kedua. Dan posisi indeks ketiga ini kita kosongkan. Setelah indeks kedua dan indeks ketiga itu geser ke kiri, otomatis untuk yang data tersimpan atau variabel pos akan kita kurangi dengan 1 atau kita dekremenkan. Sehingga indeks ketiga sekarang menjadi indeks kosong kayak gitu. Bisa kita isi kembali nanti. Ya, biar kita nggak bingung-bingung, sekarang langsung aja kita masuk ke compilernya. Di sini saya akan buat satu method lagi yang namanya itu void del. Kita gunakan untuk menghapus data ya. Saya taruh di bawahnya edit sini ya teman-teman. Lumayan panjang nggak masalah ya. Yang penting kita bisa paham konsep CRUD ini menggunakan array 1 dimensi ya. Di sini saya buat void yang namanya itu adalah del. Biar simple teman-teman. Kalian boleh buat hapus atau yang lainnya. Saya buat del aja ya. Ya di sini nanti saya juga perlu seperti ubah tadi. Data keberapa yang akan kita hapus? Ya otomatis kita akan lakukan cin.
Ya, data ke satu, kedua, ketiga atau yang lainnya. Berarti angka ya. Saya buat variabel dengan tipe data integer. Untuk variabelnya saya buat X gini aja ya. Terus saya juga pengen memberikan looping menggunakan do while seperti tadi. Kita berikan while di sini. Selama si variabel loop itu masih bernilai Y atau kita mau mengulangi proses penghapusan data, maka do ini akan terus dijalankan. Otomatis di sini akan kita berikan redaksi berupa hapus lagi. Terus saya berikan pilihan Y atau T. Kalau Y nanti kita ulangi lagi, kalau T berarti kita masuk ke menu utama. Ya, kalau sudah di sini kita berikan cin terhadap variabel loop ya. Oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya di atas ini beda kayak ubah teman-teman. Kalau ubah kita langsung aja. Kalau dihapus data, kita bisa menghapus data kalau datanya itu ada. Kalau datanya nggak ada, berarti kita nggak bisa hapus teman-teman. Berarti di sini kita berikan if. Jika si posisi itu lebih dari 0, berarti datanya itu ada. Maka di sini kita berikan si out. Hapus data ke berapa? Terus kita cin-kan terhadap variabel X yang di sini kita buat ya. Nah, karena penomoran kita itu bukan berdasarkan indeks, otomatis untuk urutan data ke 1 itu adalah indeks ke 0. Urutan data kedua itu adalah indeks ke 1 dan seterusnya. Otomatis X ini nanti untuk dikonversikan ke indeks, kita akan kurangi dengan angka 1 kayak gitu ya teman-teman. Kalau sudah, sekarang saya akan melakukan penggeseran data dari data yang berada di sebelah kanan kita geser ke sebelah kiri sampai indeks yang kita hapus ini sekarang tidak terdeteksi oleh array kita. Ya, saya akan menggunakan for. Kita loop. Di sini saya buat variabel i. I itu adalah data yang kita inputkan, yaitu data yang akan kita hapus teman-teman. Jadi kita deklarasikan sebagai X. Selama I itu masih kurang dari posisi, maka si variabel I akan kita incrementkan. Selama kita sekarang masih berada di posisi data yang tersedia di array, maka untuk buah ke variabel I yang kita looping tadi, karena dia belum berupa indeks, maka kita kurangi 1 ya. Itu adalah data setelahnya. Jadi data saat ini itu adalah data setelahnya. Dia adalah buah ke variabel i. Ya. Semisal saya mau hapus data kedua nih, berarti indeks ke 1 nih ya teman-teman ya. Berarti indeks ke 1 akan diganti dengan indeks kedua. Terus indeks kedua akan diganti dengan indeks ketiga. Ternyata datanya cuma 3, berarti sudah. Data ketiga itu nanti pos min-min ya. Berarti di bawahnya sini kita akan buat pos min-min. Ya berarti data yang sebelumnya ada, sekarang sudah nggak ada. Karena posisinya sudah min-min. Posisi saat ini adalah posisi sebelumnya yang dikurangi dengan angka 1 kayak gitu. Untuk hapus lagi, saya akan masukkan di dalam looping sini ya. Terus di sini saya akan berikan else. Jika ternyata datanya kosong, di sini kita berikan cout. Saya berikan perintah teman-teman, isikan selain Y kayak gitu ya. Atau kita berikan isikan T kayak gitu ya. Titik 2. Terus di sini kita berikan cin terhadap variabel loop. Ya, ini cin-nya kita berikan tab ya biar rapi. Oke, ini udah beres. Tapi saya pengennya bisa kayak yang tadi ya, kayak yang tambah sama edit ya. Dia datanya langsung lifetime. Semisal saya menghapus data kedua, langsung jelek live ya. Jadi datanya langsung kelihatan yang terhapus kayak gitu. Di sini saya berikan di dalamnya do ya. Itu adalah method display. Terus sama di bawahnya post min-min saya berikan display. Dah, sekarang beres, tinggal kita panggil si method del ini di menu utama. Hapus ini coutnya saya hapus, kita panggil method del. Kita simpan, udah beres teman-teman. Oke, kayak gini saya kecilkan dikit ya biar kalian tahu skripnya. Di sini method display, kalian pause aja kalau kalian pengen lihat skripnya secara lengkap. Terus di sini untuk method add ya, kalian pause juga kalau pengen lihat secara detail. Terus di sini editnya, di sini del-nya, dan di sini untuk method main-nya yang memanggil pilihan-pilihannya.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba compile and run. Mudah-mudahan nggak ada yang error ya teman-teman. Mantap, di sini nggak ada yang error. Saya di sini pengen tampilkan data dulu. Saya pilih menu nomor 4. Data masih kosong ya. Saya pengen tambah data di sini. Datanya buah ya. Di sini mangga. Datanya masuk, saya ulangi Y. Saya tambah lagi datanya apel. Y saya tambah lagi ada sirsak. Y tambah lagi ada manggis. Saya tambah lagi mangkudu. Saya tambah lagi simalakama. Saya tambah lagi buah anggur ya. Buah apa lagi teman-teman? Buah naga. Buah pir lah ya. Buah apa lagi teman-teman? Kurang satu ini. Jeruk teman-teman. Kalau saya tambahkan lagi, di sini akan muncul memori penuh. Isi T untuk kembali. Oke. Datanya udah beres ya. 10 data udah kita simpan. Ya, kalau kita ingin menampilkan data ya, datanya sekarang ada 10 data. Kita kembali, semisal saya mau ubah data nih. Untuk buah simalakama akan saya ubah menjadi buah alpukat. Ya, di sini data yang kita ubah data ke-6, kita ubah menjadi alpukat. Ya, yang tadi simalakama sekarang berubah menjadi alpukat. Sekarang buah pir ya, buah ke-9. Data ke-9 saya mau ubah menjadi simalakama. Lihat di sini yang awalnya pir, ketika saya enter, ya dia berubah menjadi simalakama. Berarti tambah sama edit udah beres, tampilkan data juga udah beres. Sekarang saya akan hapus data teman-teman. Berarti ulangi lagi tidak. Kita akan hapus yaitu pilihan ketiga. Saya mau hapus sirsak. Data ketiga. Lihat di sini sirsak ada ya. Kalau saya enter, oke, sirsak hilang. Ya ini ada error teman-teman. Apa ini ya? Kita coba T. Sekarang kita coba cek bareng-bareng mana yang error. Di del ya teman-teman ya. Oh ya ini teman-teman. Ini harusnya buah ke I. Saya tadi tipu mengetikkan 1 ya. Harusnya ini I. Kayak gini. Kalau ini I pasti berhasil. Karena dia tadi mengubah data yang kita hapus ke bawah itu menjadi buah ke-1 ya. Urutan ke-1 kan tadi apel ya teman-teman. Makanya dia memproses apel terus kayak gitu. Kalau sudah kita simpan, sekarang kita jalankan. Saya mau tambahkan berapa data ya. Semisal saya tambahkan 4 data. Yang pertama adalah mangga. Semisal saya tambahkan lagi jeruk. Saya tambah lagi sirsak. Tambah lagi anggur. Tambah lagi apa ini yang belum? Apel ya. Udah 5 aja. Sudah 5 aja, sekarang saya pilih T ya. Kita lihat data dengan menggunakan pilihan keempat tampilkan. Beres ya 5 datanya, mangga, jeruk, sirsak, anggur, apel. Tadi yang belum beres editnya teman-teman. Sekarang kita akan coba ubah data. Oh, ubah data udah beres ya. Coba kita cek sekali lagi. Tadi yang belum beres, hapus data ya. Coba ubah data, saya akan ubah si mangga menjadi si malakama. Oke, beres ya. Saya pengen ubah si apel, berarti kelima, menjadi buah mangga. Oke, apel sudah menjadi mangga. Sekarang kita pilih T. Saya mau hapus data, teman-teman. Hapus data sirsak, berarti data ketiga. Oke, sirsak hilang. Saya mau hapus si malakama, data ke-1 ya. Oh iya dulu ya harusnya ya, hapus berarti 3. Saya mau hapus si malakama, pilih nomor 1. Oke, datanya hilang. Saya mau hapus lagi si anggur. Oke, anggur hilang. Saya hapus si mangga. Oh ya, iya dulu ya. 3 ya, hapus. Saya hapus si mangga berarti data kedua. Saya hapus lagi Y, jangan lupa Y ya. Nggak masalah kalau kita pilihannya itu salah, kita langsung kembali ke menu utama, jadi nggak masalah. Saya hapus yang terakhir adalah jeruk. Oke, data sekarang kosong, hapus lagi nggak bisa. Sekarang kita T, tambah data. Data mangga. Tambah lagi apel. Sirsak. Sudah.
Coba kita tampilkan. Oke, program CRUD kita udah beres. Silahkan kalian otak-atik ya teman-teman. Apakah ada yang error? Kalau masih ada yang error, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan gimana cara menyelesaikannya. Kembali, keluar ya angka 5. Semisal saya pilihannya salah, saya ketikkan angka 6. Ya, dia langsung kembali ke sini. Oh, dia nggak bisa ya. Angka 0, ya dia nggak bisa. Kayak gitu. Silakan kalian kembangkan biar ada tulisan kesalahan ya, pesan kesalahan. Pilih angka 1 sampai 5 itu tampilkan, teman-teman. Oke, kalau sudah saya mau keluar ya. Ya, program selesai kayak gitu. Cukup panjang ya teman-teman tutorial kali ini karena konsepnya itu 4 program sekaligus ya. Jadi 5 bahkan 5 program ya. Program menu utama. Menu utama itu masuk fitur teman-teman. Ada tambah data, tampilkan data, ubah data, hapus data ya. Mungkin sekian pembahasan program CRUD kali ini menggunakan array 1 dimensi, menggunakan bahasa pemrograman C++. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya teman-teman. So tetap saksikan video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, cantumkan kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.